menentang karena ini peristiwa kriminal yang kami tahu dan kami sepakat, kami semua membaca tanda-tanda yang sama. Jadi melihat bahwa memang Jafar Umar Talib ini adalah musuh bersama kelompok umat beragama di tanah Papua yang selama ini kita harapkan jadi tanah yang damai. Macam begitu. Jadi orang manusia macam dia ini memang sudah tidak patut lagi ada di negeri ini, di tanah Papua, karena dia menjadi musuh bersama. Ya. Ini mengenai keberadaan JOT di Papua. JOT harus diproses secara hukum dan harus dihukum sesuai dengan aturan. Termasuk pengikutnya untuk hengkang dari Papua ini. Apa? Setelah menjalani pengikutnya hengkang. Ya itu satu, itu lagi. Tapi kita mau supaya Papua ini tetap damai, makanya kami terus bergandengan tangan ini, bergandengan hati untuk terus menerus, sehingga juga tidak ada persepsi bahwa barang ini jalan sendiri-sendiri, parsial. Orang Kristen punya air mata, orang Islam punya ketawa, itu tidak betul. Orang Islam punya air mata, orang Kristen punya ketawa juga tidak betul. Iya toh, air mata bersama dan tangis bersama. Macam begitu, ketawa bersama. Jadi hari ini kita mulai, kita akan terus membangun kerjasama ini dan mengawal proses hukum ini dari sekarang, sejak ada di polisi sampai ke jaksa, sampai nanti insya Allah ke pengadilan. Terus kita akan kawal. Umat beragama ini akan dengar itu terus. Hari Jumat di masjid, hari Minggu di gereja-gereja akan dengar dan akan kawal. Kita dukung polisi untuk melakukan penegakan hukum. Polda Papua, ya. Kapolda harus berani, harus tegas dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan manapun. Tidak boleh. Macam begitu. Diperkirakan ada berapa ribu masyarakat penjaga? Ini tentatif, ya. Tapi sudah yang kita pikir sini, kalau kita ini gereja ini uang tidak ada, tapi sudah. Nanti ada banyak orang Samaria murah hati berkeliaran di jalan-jalan itu, kita atur sehingga bisa turun ya 1.000 ke bisa 5.000 ke macam begitu, macam begitu. Dan gerakan ini akan terus bergelombang. Ini bukan sebuah gerakan yang temporer dan tiba saat tiba akal, tidak. Ini pergumulan yang sudah lama, iya toh, sudah lama dan isu Papua Tanah Damai ini sesuatu yang sudah bergulir 20-an tahun ya, macam gitu. Mungkin ada evaluasi ke depan antar pimpinan umat beragama ke beberapa kabupaten di Papua. Kau tadi dengar kabar? Untuk ke depan setelah bukan, tadi kau nguping-nguping kita rapat di dalam itu. Enggak. Memang kita orang sudah atur sebuah rencana untuk mulai dengan demo, itu kan salah satu, turun ke jalan salah satu, atau kemudian memanfaatkan itu RRI misalnya, atau televisi, atau ada sebuah konferensi pimpinan beragama. Itu memang dalam rancangan. Jadi kau wartawan toh, jangan kau campur-campur rancangan-rancangan. Tapi itu baik, terima kasih, pasti. Ya. Dan kita ingin terus bisa mendorong proses ini. Begini, ketika civil society lemah, ketika kita hanya hidup urus kita punya diri sendiri, ketika kita hanya berpikir bahwa kebenaran itu hanya dari mimbar masjid ke pagar, dari mimbar gereja ke pagar, maka setan akan datang untuk kuasai kehidupan kita. Ini yang sekarang ini kita mulai duduk bicara, menjalin kembali hubungan supaya bersama-sama, supaya tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk setan-setan yang macam Jafar Umar Talib ini. Nanti kalau ditanya siapa yang bilang saya, itu hal apa yang bilang? Atau ke kepentingan? Ada luar biasa. Bisa ditambahkan, Bapak? Ya, pertama saya sampaikan salam sejahtera untuk semua. Kami berkumpul sebagai gereja-gereja bersama dengan para tua-tua kami, bersama dengan Bapak Taha yang tadi sudah bicara. Jadi yang pertama harus tahu, tanah Papua adalah tanah Injil. Dan Injil itu yang membuat muncul tema tanah damai. Injil dulu baru ada damai. Itu satu. Yang kedua, semua orang yang tinggal di sini sudah hidup dengan Injil itu, baik Kristen, Katolik, Muslim, Hindu, Buddha. Kami itu keluarga.
Jadi apa yang terjadi baru-baru ini atau beberapa tahun terakhir ini merupakan hal yang aneh buat kami. Karena kalau mau bicara toleransi, Papua sudah bukan hanya bicara itu, sudah menghidupinya dari nenek moyang kami. Injil kami itu dimulai dengan Otto dan Geisler datang ke tanah Papua. Perahu yang mereka bawa ke sini atau yang membawa mereka ke sini adalah perahu dari Sultan Ternate Tidore. Artinya kerjasama Kristen, Islam, Hindu, Buddha semua sudah terjadi. Jadi yang ketiga, kami menolak pikiran-pikiran yang tidak cocok dengan negeri kami. Dalam hal ini orang yang bernama Jafar Umar Tholib adalah seorang yang bisa disebut persona non grata. Persona non grata artinya orang yang jahat, orang yang tidak membangun kebersamaan. Kerukunan kami mau dihancurkan oleh orang itu. Dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, anak cucu kami ajar untuk saling menyelami, saling mengasihi. Masuklah peraturan-peraturan yang dibawa oleh orang-orang model ini. Nah, karena itu pertemuan kami ini adalah pertemuan bersama. Dan nanti tanggal 4 turun dan kemudian tanggal-tanggal selanjutnya semua masyarakat yang ada di Papua ini dari beraneka ragam, pluralistik sifatnya ini akan bersuara bersama bahwa kami tidak izinkan orang yang bernama Jafar Umar Tholib itu ada di negeri kami. Karena itu kami mendukung proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Papua. Itu yang tepat. Kami tidak akan bertindak secara kriminal karena kami tahu ini negara hukum. Yang kedua, kami akan terus mengikuti proses hukum itu, menyaksikan langsung prosesnya sampai hasil terakhir, apapun keputusannya, kami masyarakat akan mengikutinya. Jadi jangan sampai ada pihak yang mengintervensi dan membelokkan itu, karena kalau itu diganggu, maka proses kerukunan kedamaian juga akan terganggu dan Indonesia tidak akan tentram selama Papua masih ada goncangan seperti ini. Yang ketiga, kami menjaga kerukunan kami di sini. Karena itu semua jenis-jenis kelompok-kelompok yang membangun kekuatan-kekuatan, apapun itu, misalnya pesantren atau apapun, kami tahu apa itu pesantren. Tapi yang model-model seperti punya saudara Jafar Umar Tholib ini mengajarkan orang untuk membenci orang. Dan ini yang kami lawan. Dan kami minta supaya bangunan-bangunan apapun yang tidak mendapatkan izin atau apapun harus dibongkar. Karena itu tidak sesuai. Dan kami sudah punya proses dan mengerti bahwa keadaan begini akan merusak. Jadi kalau Indonesia mau damai, jangan campuri urusan kami hari ini. Dan masalah dengan Jafar Umar Tholib ini harus diselesaikan di Polda Papua, bukan di tempat lain. Dan kami minta untuk supaya ini cepat selesai, karena kami ingin masyarakat benar-benar tenang. Dan dalam hal ini juga siap untuk memasuki pesta demokrasi yang ada di depan kita. Karena itu gereja dan semua pihak stakeholders masyarakat di sini sama-sama mendukung kedamaian, ketenangan. Dan kami harap para media yang akan menyampaikan ini, sampaikanlah apa yang kami sampaikan dari lubuk hati kami. Kami tidak ada kepentingan lain, kami hanya mau Papua tanah damai, damai karena Injil Yesus Kristus. Itu yang saya